Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Februari. Ini kali ini timeless general reading selalu, oke. Kapanpun kalian mendapatkan video ini dan resonates, artinya memang waktu yang tepat untuk kamu. Dan general artinya nggak ada nama kamu di sini. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau memang tidak sesuai, gue saranin untuk nonton Venus, Moon, Mars, bahkan Sun dan rising sign kalian. Cross watcher kalian juga welcome untuk join karena energinya suka ketukar. Jadi mungkin message saya juga bisa buat kalian ya. Ini bacaannya khusus untuk, bukan khusus ya, specially untuk Pisces rising ya, yang artinya Pisces di rumah pertama. Pisces rising sign atau ascendant sign ya. Jadi kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link, kalian tinggal klik, isi data-data kalian punya berchart kalian ya. Rising sign itu untuk melihat bagaimana dunia melihat kita dan apa yang terjadi kita secara fisik. Untuk Sun itu lebih melihat secara general tentang hidup kita. Dan untuk Venus yang cewek lebih tepatnya untuk relationship, dan Mars untuk relationship tapi yang cowok, dan Moon sign itu adalah tentang kita secara emosional, yang artinya bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita berpikir itu biasanya berdasarkan emosi kita. Nontonnya Moon sign ya. Sedangkan untuk Mars sign itu juga termasuk untuk ini ya, untuk nggak hanya relationship yang cowok ya. Mars sign itu juga untuk tindakan kita, action kita ya. Oke, kalau kalian terbiasa dengan nonton North Notes, itu takdir kita. Oke. Nah, kalau kalian butuh personal reading, di box description gue juga ada tertulis bagaimana kontak gue. Gue nggak bagi-bagi nomor telepon, jadi email aja dulu, oke? Dan gue kali ini akan membuat sesingkat mungkin dan padat, bukan sesingkat mungkin, maksudnya gini, sepadat mungkin ya. Dan gue akan ngeluarin bukan cross, tapi 12 kartu yang mana 12 rumah zodiak ya, yang mewakilkan segala sisi kita. Gue ngomong kita karena gue juga Pisces sun sign. Oke. Apa yang terjadi dengan Pisces, dengan segala energi semesta yang ada tersedia di bulan Februari untuk Pisces? Oh ya. Ace of Cups kebalik. Bagaimana dunia melihat kita dan apa yang akan terjadi pada kita. Ace of Cups kebalik. Rumah pertama kita ya. Finance, income, value, etika kita dalam bekerja, juga harta kita. The Lovers. Tralala. Mindset, perspektif, dan komunikasi kita. Eight of Cups kebalik. Wow. Sirene. Something happen dengan mindset kita. Something happen juga dengan cara kita berkomunikasi mungkin. Aktivitas kita, social activities kita. Sirene. Home, family, dan fondasi kita The Hermit. Romance, pleasure, aktualisasi diri kita, kreativitas kita, juga anak-anak, bahkan jiwa kanak-kanakan kita. The Tower. Ulala. Kesehatan dan keseharian kita. Queen of Swords. Relationship kita. Ace of Swords.
Transformasi, seks, intimacy, berbagi, misteri kita. Three of Wands kebalik. Wisdom, philosophy, higher education, travel, movements, foreign, segala sesuatu yang asing dan baru. Four of Cups. Karir, reputasi, long term goals, dan status sosial kita. Nine of Wands. Network, friendship, harapan-harapan, teknologi, keadilan sosial, dan kemanusiaan kita. Eight of Wands. Ke-12, karma kita, alam bawah sadar kita, spiritual, ending, closure, limiting beliefs kita, death. Oh, alam bawah sadar kita, the devil. Hahaha. Baiklah. Wow. The devil, the magician, king of swords, the sun, wow, strength, seven of cups, three of cups, the wheel of fortune, high priestess. Okay. Ada energi Capricorn di sini, ya. Capricorn, the devil, sesuatu yang mengikat dan itu adalah zona nyaman kita, apapun itu bentuknya, ya. Setiap orang berbeda. Yang jelas energi Capricorn itu ada di network, friendship kita sendiri, ya, dan harapan kita sendiri yang mengikat kita. Kemanusiaan itu sendiri, keadilan itu sendiri. Mungkin kita terlalu berharap akan suatu keadilan, rasa kemanusiaan, idealisme kita sendiri yang mengikat kita sendiri dengan energi yang Capricorn. Karma kita sendiri, friendship itu sendiri yang mengikat. By the way, Pluto ada di Capricorn, Venus juga di Capricorn. Venus di Capricorn. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn. Sangat bisa, ya. The magician, ya, energinya Mercury lagi ada di Aquarius. Artinya ada ending, a new beginning, ya, death di rumahnya Aquarius. Mungkin kita berhubungan, kalian ada yang berhubungan dengan seorang Virgo, Gemini, atau Scorpio, atau Aquarius. Ya. Yang jelas di sini kemampuan kita yang memang harus kita akhiri loh. Ada ending, kita mampu mengakhiri dan memulai sesuatu yang baru. Ya. Ya, akan ada keputusan untuk mengakhiri dan memulai sesuatu yang baru. Ada pencerahan di situ. Akan hal-hal yang membatasi diri kita sendiri yang harus kita akhiri. Ya, Mercury itu mindset soalnya dan komunikasi. Ada pencerahan di situ. Akan karma kita sendiri. Ya, ya mungkin juga tentang fondasi kita, ya, home, family, ya, akan ada komunikasi juga di situ. King of Swords, energi Aquarius, ending, ya,
karma dan limiting beliefs kita, alam bawah sadar kita, kita sudah harus mampu mengkomunikasikan yang sebenarnya, ya, apa adanya. The sun, ada terang, ada pencerahan, ada kebenaran, ada kebahagiaan. Energi Leo di keseharian kita, dan itu menyehatkan, dan itu juga tentang kesehatan kita, tentang bagaimana kita menganalisa dan bagaimana kita menggunakan waktu kita seefisien mungkin, ya. Ada yang harus, keadilan itu harus tegakkan, gitulah kurang lebih. Kita harus mengambil keputusan, dan kita harus mulai kebiasaan-kebiasaan baru. Kita harus menyelaraskan apapun itu untuk membangun kebiasaan baru, ya. Kalau kita harus ngekat hal-hal yang memang udah nggak berguna buat kita. Strength, Leo, energi Leo lagi. Ya, untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru, kita diminta untuk tabah, kuat, dan resilient. Ya, namanya membangun kebiasaan baru itu nggak mudah. Seven of Cups. Jangan terdistract, ya. Jangan mudah terdistract oleh segala ilusi atau opsi-opsi yang hanya akan membelokkan kita dari apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Three of Cups. Ada reuni, rekonsiliasi, having fun, gosip, rumors. The Wheel of Fortune. Kita menyelesaikan karma kita. Kita siap untuk membuka karma yang baru, ya. Energinya Jupiter ada di Aquarius. Sekali lagi ini tentang ending, ya. Tentang ending karma yang sudah berakhir. Dan High Priestess, energi kita sendiri. Akan ada hening yang kita selama ini mungkin cukup diam, ya. Ada keheningan di situ tentang sesuatu yang baru, tentang cinta yang baru, mungkin tentang bagaimana orang lain melihat kita juga, tentang reputasi yang kita bangun, tentang image kita sendiri, tentang peluang cinta baru yang belum kita komunikasikan mungkin. Itu alam bawah sadarnya, ya. Oke. Untuk yang karena kan ini baru pertama kali gue juga bikin membership, ya. Jadi kalau kalian nanti ada yang memang resonate, akan gue klarifikasi. Dan kalau memang ada resonance, kalian bisa join untuk baca extended reading, ya, kelanjutannya, klarifikasi dari kartu-kartu yang keluar ini. Dan juga kalian akan dapat apa energi semesta di bulan Februari ini dan dampaknya untuk Pisces. Oke? Kartu pertama tentang diri kita sendiri. Ace of Cups kebalik. Apa yang terjadi pada kita? Ada delay di cinta yang baru, itu ada delay. Atau ada miss opportunity akan peluang cinta yang baru. Oke. Baiklah. Di income, value, harta, the lovers. Ini kita punya pilihan nih, tentang income kita, tentang mungkin juga hubungannya juga dengan kerjaan kali, ya. Yang jelasnya tentang finansial dan sesuatu yang berharga buat kita, ya. The lovers, energi Gemini.
kita lagi mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri, ya. Kita lagi reflektif dan introspektif tentang apa sih yang kita mau, fondasi yang seperti apa sih yang kita mau, rumah yang seperti apa sih yang kita mau, hubungan yang seperti apa sih yang kita mau. Kita ada pilihan tentang rumah itu sendiri, tentang home and family, ya. Mindset, komunikasi, juga perspektif kita. Eight of Cups in reverse. Kita belum siap meninggalkan, atau memang kita sudah siap meninggalkan tapi belum, masih ada yang nahan kita untuk leave, untuk pergi. Kita harus kembali. Kita harus stay dulu sebentar. Ada delay lah sebelum kita pergi. Apapun kemana pun kita pergi, ya. Istilahnya gini, ada sesuatu yang harus kita bereskan sebelum kita menggeser nilai kita, merubah diri, atau meninggalkan sebuah tempat, ya. Meninggalkan sebuah kondisi itu ada delay, atau kita diminta untuk membereskan sesuatu dulu, ya. Ada delay yang jelas, ya. Dan itu semua tentang tentang emosional kita sendiri yang selama ini kita anggap ada. Home and family, ini energi Virgo, The Hermit, ya. Ini tentang relationship itu sendiri, any kind of relationship, ya. Entah itu dengan keluarga, saudara, sepupu, sahabat, teman, kolega, bahkan juga kakak adik, ya. Bahkan juga spouse, pasangan hidup, ya. Relationship. Kita lagi mencari jawaban dalam diri kita sendiri, dan kita akan mendapatkan terang di situ. Kita akan mendapatkan pencerahan kok, ya. Situ, dan akan ada keputusan, dan akan ada komunikasi. Ace of Swords. Untuk masalah pleasure, cara kita bersenang-senang, tentang romance, love affairs, tentang kreativitas kita, tentang kita memulai sesuatu yang baru, tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kita. Mungkin kita diminta untuk lebih dewasa dengan energi The Tower, ya. Fondasi kita, mungkin kita sudah, ya, kita diminta untuk dewasa, mungkin, ya. Kita sudah bukan anak-anak lagi, kita sudah tidak bisa bergantung lagi, ya. Fondasinya harus runtuh. Aktualisasi diri kita, bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Mungkin ada beberapa dari kita tentang romance, love affairs yang kelar, ya kan. Yang jelas ini ada sudden change. Scorpio. Kebosanan kita. The Tower itu jangan artikan selalu sebagai petaka, ya. Mungkin kebosanan kita juga, mungkin akhir dari kehilangan jobless, ya. Yang tadinya nggak punya kerja jadi punya kerja, yang tadinya single jadi punya pasangan, yang tadinya punya pasangan jadi single. Yang jelas ini ada sudden change, perubahan yang signifikan dan cukup mendadak, ya. Dan di kesehatan juga, keseharian kita, the Queen of Swords, energi Aquarius, Libra, Gemini. Tapi buat gue ini lebih ke Libra, ya, tentang keseimbangan itu sendiri dan keberanian untuk mengucapkan kebenaran, ya. Keseimbangan, ya. Tentang misteri, ya. Kita mungkin
kita sudah tidak mau lagi menunggu, yang jelas kita sudah tidak mau lagi menunggu apapun itu. Kita harus mulai bertindak, karena situasi keadaan itu tidak pernah tepat, nggak akan pernah siap ya. Kita yang harus menyiapkan diri kita memulai apapun itu. Okay. Relationship, Ace of Swords. Relationship kita akan mendapatkan pencerahan, kita ambil keputusan dan kita akan komunikasikan, itu jelas. Lihat sinarnya yang motong masuk ke otak kita, pencerahan, gitu. Untuk masalah berbagi dan transformasi, kita tidak mau lagi menunggu. Three of Wands kebalik, kita tidak mau lagi menunggu, kita akan berubah, kita akan mulai bertindak. Sehingga misteri itu nggak harus kita tunggu sampai terungkap ya. Jalanin aja. Sex, intimacy, jalanin aja. Udah. Salah nggak salah, salah bener, baik buruk, jalanin aja udah. Kita nggak mau lagi nunggu. Wisdom, filosofi, travel, movements, foreigns. Kita sudah jenuh dengan keadaan kita, bahkan tentang cara kita dengan kebijaksanaan kita sendiri, tentang segala pengetahuan yang kita punya sendiri, kita jenuh. Nggak ada lagi yang baru gitu. Apalagi sih yang harus gue pelajarin gitu. Gue mau jalan kemana sih? Karir, status, reputasi, dan long term goals. 9 of Wands, kita sudah sampai ujung jalan. Kita diminta untuk mendobrak, lepaskan, release. Kita udah siap untuk mendobrak, untuk melepaskan semuanya itu. Dan kita bahkan masih kuat untuk mengambil tindakan. Network, friendship, harapan, teknologi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. 8 of Wands, energinya Sagittarius. Ini ada fast communication dan travel ya. Energi Sagittarius. Ya, ini tentang travel. Akan ada pergerakan, akan ada movements ya. Network kita mulai bergerak. Friendship segala macamnya, akan ada komunikasi. Ini akan ada pergerakan di antara network kita, teman-teman kita, bahkan travel itu sendiri ya, kita akan mulai bergerak ya, untuk mencapai harapan kita. Ya. Ini rumah siapa? Capricorn ya. Venus di Capricorn dan Pluto di Capricorn. Oke. Karma kita, limiting beliefs kita, alam bawah sadar kita, ending, closure, death, energi Scorpio. Kejenuhan kita ya, akan kelar. Karma kita sudah kelar. Gue sih seneng ya, akhirnya gitu kan. Mulai hidup baru tuh menyenangkan. Horizon baru. Oke, gue akan baca energi planet, aspek dan transit di bulan Februari ya. Buat secara general. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak apa dampaknya untuk kalian,
silahkan kayak extended reading. Gue cuma sekarang baca secara general aja. Tanggal 1 Venus itu masuk ke Aquarius, oke, meninggalkan Capricorn. Tanggal 8 Februari Sun dan Mercury itu retrograde, ya, Mercury retrograde, maksudnya conjunction gitu. Mercury retrograde dan conjunction dengan Sun di Aquarius, karena kita masih di Aquarius. Happy birthday Pisces, gue lupa ngomong. Happy birthday Pisces. Gue ya kan, happy birthday gue, lo salah. akhir Februari ya untuk Pisces, happy birthday. Dan happy birthday juga buat Aquarius. Loh, gue lagi baca Pisces, maaf. Terus bulan tanggal 17 Februari Saturn square Venus. Saturn di Aquarius, Venus di Aquarius, ya kan? Ada konflik yang jelas. Tanggal 18 Februari, tanggal 11 Februari dulu. 11 Februari ada new moon di Aquarius, ya. New moon. Semua tentang beginning, ya, di Aquarius. 18 Februari Sun masuk ke Pisces, masuk ke season ya Pisces. Tanggal 18. Tanggal 20 Februari Mercury direct, ya, tetap di Aquarius. Tanggal 21 Februari Ceres masuk ke Aries, okay. Bersama dengan Chiron masih di Aries. Tanggal 25 Februari Venus masuk ke Pisces. Tanggal 27 full moon, ya. Full moon di Virgo, purnama di Virgo. Jadi mungkin ada yang ending di relationship. Tanggal 27. Tanggal 28 Februari Grand Earth Trine. Jadi ada yang alignment, ada yang selaras di satu elemen semuanya itu selaras. Jadi support banget untuk material achievement, oke. Itu bawa hoki. Karena Moon di Virgo dan Mars di Taurus, Pluto di Capricorn. 3 deh. Capricorn di sini, ya kan? Virgo di sini dan Taurus di sini. Triangle ya, segitiga, trine. Dan dia puncaknya ada di Virgo. Full moon in Virgo, right? Jadi ini ada yang nge-supportive. Jadi jangan takut. Karena earth element itu tentang material. So, it's all good. Udah segitu aja. Gue ingetin lagi, kalau emang resonance dan kalian ingin lihat, gue akan klarifikasi the lovers, Gemini, mungkin yang berhubungan dengan Gemini, Virgo, ya, Scorpio, Libra, Sagittarius, Scorpio. Yap, gue akan klarifikasi kartu-kartu itu, juga beberapa yang lain. Kalau emang resonance dan tertarik untuk join dengan extended reading, silahkan. Ada di Karya Karsa kalau kalian mau beli paketan lepas ya per bulan, atau kalian mau membership entah itu reading zodiak per bulan atau intuisi hari ini, atau dua-duanya juga boleh. Itu di Go Creator. Semuanya akan gue tulis di box description gue ya. Lebih selengkapnya kalian klik aja, main-main, baca-baca di description box gue. Oke? Happy birthday Pisces. Dah.